bisa memanggil dia Tuhan itu, bisa memanggil Tuhan itu sebagai Bapa, itu suatu kasih karunia besar. Betul? Gimana manusia yang berdosa ini bisa datang kepada Bapa yang kudus seperti seorang anak datang kepada ayahnya. Tidak bisa kalau bukan karena kasih karunia Tuhan. Ya, meskipun kita ini hebat, meskipun kita ini baik, kita nggak bisa datang kepada Tuhan dan panggil dia Bapa kalau bukan karena karyanya di kayu salib menebus kita dari dosa, membawa kita kepada terangnya dan ajaib, mengangkat kita jadi anaknya. Pagi ini saya mau ajak saudara bayangkan jadi Barabas. Ya, wih kok Barabas ya? Dosa saya nggak nemen gitu ya. Ya, saya dosanya juga nggak seberapa nemen sih kalau menurut orang tua, menurut orang yang saya kenal, saya lumayan alim lah ya dari kecil ya. Tapi kan upah dosa adalah maut, betul? Bukan upah dosa nemen adalah maut, iya kan? Nah, karena kita ini sebenarnya berdosa, dan sebelum kita terima Tuhan, kita ini sebenarnya orang yang akan terima hukuman, maut. Hari di mana Barabas itu siap terima hukuman, hari itu dia dibebaskan. Tiba-tiba dia dibebaskan. Kenapa? Karena ada Yesus yang memutuskan hari itu menyerahkan diri di salib karena kasihnya kepada milik kepunyaannya. Barabas bisa berpikir kebetulan ini, hoki aku ini. Kok pas ketangkepnya pas Tuhan Yesus disalib. Jadi orang-orang teriak, bebaskan Barabas, salibkan Yesus. Ketepaan ini, bukan kebetulan. Tuhan merencanakan segala sesuatu, termasuk kebebasan Barabas, termasuk keselamatan kita. Dia merencanakan salib itu dia pikul. Di Getsemani itu dia lebih rela, aku aja, jangan kamu, jangan Lili, aku aja. Kenapa? Karena dia selama-lamanya enggak mau kita ini terpisah dari dia. Kasihnya besar, bukan karena kita ini layak, bukan karena Barabas itu layak, bukan karena dia enggak terbukti bersalah. Tapi karena kasih Tuhan begitu besar buat kita. Dia yang nanggung konsekuensi dosa yang kita nggak bisa tanggung itu. Hari itu kalau Barabas bilang kebetulan, hari ini kita mau bilang keselamatan kita bukan kebetulan. Amin. Dan kalau hari ini kita bisa ada di sini, menikmati kasih karunia Tuhan. Oh, Tuhan tuh begitu baik sama kita. Itu karena kita ngikuti jejak seseorang. Orang itu sengaja meninggalkan jejaknya, sehingga kita bisa duduk di sini. Sehingga kita bisa menikmati kasih karunia Tuhan. Hidup orang Kristen itu harus meninggalkan jejak, supaya orang lain bisa ketemu yang namanya kasih karunia. Hidup kita itu enggak cuma terima kasih karunia, bersyukur, tapi kita enggak ninggalin jejak supaya orang lain bisa datang ketemu Yesus yang begitu baik. Enggak cuma sama kita, juga sama mereka. Banyak orang Kristen sudah ditebus, sudah ke gereja bertahun-tahun, tapi tetap enggak bisa nutup hatinya terhadap hawa nafsu. Kalau sama orang, sama bawahannya gitu ya, ngomongnya tetap kasar tuh. Kalau kerja di kantor, enggak disiplin, sudah dibaptis, sudah ke gereja, tetap enggak disiplin itu. Kalau kayak gitu kita nggak meninggalkan jejak loh. Orang nggak akan tertarik untuk tahu, ada perubahan nih dalam hidup orang ini. Siapa ini yang bikin dia berubah? Kita nggak tahu Barabas itu setelah dibebaskan hidupnya kayak apa, kita nggak ngerti. Tapi hidup kita hari ini, kita mau ngasih Tuhan yang terbaik. Bukan karena kita mampu, tapi karena kasihnya terlalu besar untuk kita simpan sendiri. Amin Bapak Ibu. Ketika kita melepas, maksudnya ketika kita berjalan dan orang mengikuti kita, biar mereka menemukan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Betapa Tuhan yang mengasihi kita, itu juga mengasihi mereka. Enggak kebetulan kalau kita ini ditempatkan, di mana saudara berada hari ini, di keluarga saudara, di tempat kerja saudara. Enggak ada yang kebetulan. Tuhan rencanakan hari itu, kapan kita ketemu dia, kejadiannya bagaimana, siapa yang ngajak kita ketemu Tuhan,
Hari ini Tuhan masih merencanakan mau pakai saudara untuk ngajak siapa ketemu Tuhan, untuk mengajak saudara, ajak Yesus ketemu orang itu. Semua direncanakan Tuhan, pokoknya kita mau atau enggak. Ya, kita mau belajar dari Yohanes 21 ayat 15. Sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih dari mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kalau versi The Message-nya Yesus bilang, "Feed my lambs," kasih makan domba-dombaku. Kita ini dipanggil untuk kasih makan domba-dombanya Tuhan. Ya, kita bagi ayat ini jadi 3 bagian. Bagian pertama, sesudah sarapan. Bapak Ibu, Tuhan mengasihi saudara itu jauh sebelum kita itu menyadari kalau kita itu dikasihi. Sebelum kita meresponi Tuhan, mengasihi Tuhan atau enggak, Tuhan itu sudah mengasihi kita. Pagi itu, Yesus sengaja datang ke pinggir danau itu, mau ketemu sama murid-muridnya. Ada agenda penting yang Tuhan mau lakukan buat murid-muridnya, terutama buat Simon. Tapi Tuhan lihat mereka belum makan, mereka belum sarapan. Tuhan menyediakan buat mereka sarapan. Semalaman mereka cari ikan, enggak dapat ikan, Tuhan di pinggir pantai teriak, tanya mereka, "Kalian dapat ikan enggak buat sarapan?" Gitu ya. Saudara baca ceritanya, Yohanes 21 ya. Lalu mereka jawab, "Enggak." Gitu. Terus Tuhan ngomong, "Lempar jala ke kanan." Dan mereka dapat ikan. Sejumlah besar ikan besar. Baru terus murid Tuhan Yesus nyadar, itu Yesus. Bapak Ibu, kadang dalam kehidupan kita baru menyadari kalau ada Tuhan dekat kita itu, waktu doa kita dijawab Tuhan. Waktu saudara sakit dan mengalami kesembuhan, oh Tuhan dekat nih. Waktu kita dalam keadaan gawat, ada persoalan, kita berdoa sungguh-sungguh, Tuhan kasih pertolongan. Bisa Tuhan kasih pertolongan. Dan kita pikir Tuhan dekat. Padahal Tuhan itu enggak cuma dekat sama kita waktu kita terima pertolongan Tuhan. Tuhan itu dekat sama kita anytime. Sepanjang hidup saudara. Saudara sedang mengalami apa hari ini, Tuhan itu dekat. Enggak pernah jauh, enggak pernah tidak mendengar teriak saudara, enggak pernah tidak mau merencanakan yang baik buat saudara, Tuhan enggak pernah melupakan saudara. Buat Tuhan mau nolong saudara itu gampang banget. Tapi karena dia Bapa yang baik, Papa yang baik enggak selalu kasih apa yang anaknya minta. Ya, Papa yang baik itu kasih kesempatan anak ini belajar dan menyiapkan yang terbaik. Amin. Raja Daud di Mazmur 139, di situ Raja Daud menuliskan betapa dia punya Allah itu tidak pernah jauh dari dia. Waktu dia sedang mendaki ke langit, waktu keadaan lagi baik-baiknya, atau waktu dia harus naruh tempat tidurnya di dunia orang mati, Tuhan tidak pernah jauh. Amin Bapak Ibu. Jika aku mendaki ke langit, engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau. Bahkan kalau kita mau lari dari Tuhan, jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu menuntun aku dan tangan kananmu memegang aku. Satu hari Petrus akan dipakai luar biasa sama Tuhan. Saudara tahu ceritanya gimana Petrus ini rasul yang luar biasa. Tapi dia tidak akan pernah lupa pagi itu di pantai itu. Yang bikin dia bisa nangkep ikan banyak itu Yesus. Bukan dia. Satu hari kalau saudara dipakai luar biasa sama Tuhan, bisnis saudara diberkati, saudara dipakai menjangkau jiwa luar biasa, lewat apapun yang saudara kerjakan berhasil, jangan lupa itu Tuhan. Dan ketika saudara tidak dapat ikan semalam-malaman, Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara. Dia tetap Allah yang menyediakan sarapan buat saudara, amin. Dia tidak pernah jauh. Yang kedua, kebutuhan kita itu tidak pernah sama Tuhan tidak diprioritaskan. Dia Allah yang mengasihi kita, dia menyediakan yang kita perlukan. Kalau ada di antara saudara yang hari-hari ini sedang tidak dapat ikan nih semalam-malaman,
Percaya bahwa dia bukan Tuhan yang cuma bisa janji, dia Tuhan yang menggenapi janjinya. Orang yang menanti-nantikan Tuhan, tidak akan pernah kekurangan sesuatu pun yang baik dari Tuhan. Amin. Awal bulan Agustus yang lalu, saya dan suami saya datang ke satu pameran university. Ya, anak kami yang besar, kelas 12, sudah waktunya cari-cari universitas. Kelas 12 tuh kalau yang seangkatan sama saya ya, SMA 3, ya Bapak Ibu. Waktunya cari-cari universitas. Nah, kita datanglah ke satu universitas lagi pameran di sana. Bukan kebetulan, Tuhan aturkan begitu rupa, kita ketemu sama orang-orang yang bisa menjelaskan yang jurusan yang dia kepingin. Dijelaskan semuanya, dia makin srek, saya suruh dia berdoa, pastikan kamu tahu Tuhan suruh kamu belajar apa, yang kamu suka apa, yang kepingin mau jalani besok itu apa gitu ya. Kita ketemu sama dia, dia jelasin ke kita. Terus saya tanya biayanya dong, dia jelasin 1 semester segini gitu ya. Nah, kok saya pikir-pikir, kok lebih murah daripada yang tahun ini ya, gitu. Memang anak saya sertakan rapot, dilihat rapotnya, oh nilainya segini. Tapi temannya dia, yang angkatan yang masuk tahun ini, nilai rapotnya ya so-so lah, ya mirip-mirip anak saya. Kok lebih mahal ya, anak saya kok lebih murah. Puji Tuhan, gitu ya. Terus saya tanya kan, uang pangkalnya, uang pendaftarannya berapa? Saya pegangan kursi, jangan kaget, glodak gitu kan ya. Saya tanya, berapa Bu masuknya? Terus dia jawab saya gini, tahun 2024, untuk anak-anak yang nilainya segini ke atas, kita mau saring sebanyak-banyaknya anak, jadi masuk nggak usah bayar. Saya pegang, ya tepuk tangan dong buat Tuhan. Ikut sukacita dong kalau saya sukacita ya kan? Iya, tepuk tangannya kurang kenceng, yang kenceng. Ya. Saya itu nggak ngerti Tuhan, Bapak Ibu. Saya itu nggak ngerti pikiran Tuhan. Tapi kami mau belajar percaya hati Tuhan. Amin. Kami berdua merencanakan biaya pendidikan anak-anak. Ya. Tapi ketika pandemi kayak budgeting plan-nya itu kayak kacau, berantakan. Gitu kan? Tapi kami masih terus berusaha memanage dengan baik. Kami harus mencukupkan apa yang anak-anak kami perlukan. Tapi kami tidak mau nyakiti perasaan mereka. Kami menghindari untuk ngomong, jangan, harus nabung, harus ini. Memang kita ngajarkan mereka manage uang dengan baik, tapi saya tidak mau kayak mereka ini khawatir, papa mamaku ini kasihan gitu, enggak. Nah kalau kita aja, orang tua aja yang di dunia gitu sama anaknya, Tuhan itu gimana coba? Amin. Tuhan tuh jauh, kasihnya lebih besar dari kasih saya buat anak-anak saya. Dan waktu dia bilang uang masuk nggak pakai Bu, saya pastikan ya Bapak Ibu, saya nggak mau keliru. Saya suka keliru nangkep tiwas seneng lu keliru PHP. Maksudnya Bu, nanti kalau saya daftar, saya bayar berapa? Ya komponen uang untuk sekolah anak Ibu cuma ini, uang semester segini, uang SKS segini. Masuknya Bu, nggak ada, dia bilang gitu. Oh, saya baru noleh suami saya, nggak pakai uang masuk. Itu cuma Tuhan yang bisa. Dia bukan universitas yang gratisin uang masuk supaya banyak yang daftar. Dia universitas bagus kok. Saya tahu itu cuma Tuhan yang bisa. Sekalipun kita nggak nangkep ikan semalaman, Dia Allah yang menyediakan sarapan buat kita. Amin. Ya. Poin yang kedua. Saudara diberkati, poin 1 ya. Tuhan nggak pernah jauh, katakan Tuhan nggak pernah jauh. Dia menyediakan yang aku perlukan. Amin. Poin yang kedua, kasih Tuhan mengerjakan hal yang besar dan mengubahkan. Kita baca ayat tadi yang 21 ayat 15 hanya di bagian yang di highlight ya. Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih dari mereka ini? Ngapain hari itu Tuhan Yesus tanya sama Simon, apa kamu mengasihi aku? Tuhan Yesus kan tahu isi hati Simon. Tahu enggak? Tahu. Tuhan Yesus tahu Simon mengasihi dia atau enggak? Tuhan Yesus tahu Simon mengasihi lebih dari murid-murid yang lain atau enggak? Lah untuk apa Tuhan Yesus tanya pagi itu sama Simon?
Bapak Ibu, waktu saya siapkan firman Tuhan hari ini, saya digerakkan Tuhan untuk fokus pada kata yang sebentar nanti beberapa ayat kita akan baca. Saya minta saudara sungguh-sungguh sama-sama saya memperhatikan ayat-ayat ini ya. Yesus datang pagi itu bukan cuma mau tanya, kamu mengasihi aku enggak Simon? Karena Tuhan sudah tahu jawabannya. Kejadian pagi itu sebelumnya, beberapa hari sebelumnya, Simon kan ngomong sama Tuhan Yesus, Tuhan, Guru, kalau aku harus masuk penjara bersamamu, kalau aku harus ditangkap bersamamu, aku bahkan rela mati buat kamu. Itu berapa hari yang lalu. Terus Yesus ngomong sama Petrus, Petrus, itu ayam tidak akan berkokok sebelum kamu nyangkal aku 3 kali. Petrus masih jawab, aku tidak akan nyangkal engkau. Ya, beberapa jam kemudian Yesus ditangkap. Petrus nyangkal Yesus enggak? Nyangkal 3 kali. Saya ajak saudara baca di Yohanes 21 ayat 9. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kalau saudara baca kejadian waktu Petrus menyangkal Yesus, Yohanes 18 ayat 17. Ini waktu Petrus nyangkal Yesus. Maka kata hamba perempuan penjaga pintu kepada Petrus, bukankah engkau juga murid orang itu? Jawab Petrus, bukan. Ayat 18, sementara itu hamba-hamba dan penjaga-penjaga bait Allah telah memasang api arang sebab hawa dingin waktu itu. Dan mereka berdiri berdiam di situ. Juga Petrus berdiri bersama-sama dengan mereka. Di 2 kejadian yang berbeda, tapi dikaitkan sama Tuhan. Tuhan muncul pagi itu di pinggir pantai. Tuhan bikin api arang. Waktu Tuhan kasih makan Petrus, Petrus lagi di depan api arang. Berapa hari sebelumnya, Petrus nyangkal Yesus di depan api arang. Saya digerakkan Tuhan untuk cek kata api arang. Saya bukan orang yang ngerti Alkitab sampai gimana Bapak Ibu, percayalah. Tapi waktu saya dengar jelas, Lili, api arang. Saya tinggal tutul aja aplikasi. Cuma muncul 2 kata api arang. 1 waktu Yesus di pinggir pantai kasih makan Petrus. 2 waktu Petrus menyangkal Yesus. Yesus enggak harus repot-repot tanya, kamu mengasihi aku enggak? Yesus tahu. Yesus mau bikin api arang di depan Petrus. Dan 1 lagi yang Tuhan suruh saya cek. Saudara baca di Yohanes 21 ayat 4. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, tapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu Yesus. Kejadian waktu Petrus nyangkal Yesus di Matius 26 ayat 75 sampai Matius 27 ayat 1. Maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya. Sebelum ayam berkokok, kamu telah menyangkal aku 3 kali. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Ini setelah dia nyangkal Yesus 3 kali. Lanjut Matius 27 ayat 1. Ketika hari mulai siang, semua imam-imam, kepala dan tua-tua bangsa Yahudi berkumpul untuk mengambil keputusan untuk membunuh Yesus. Exactly the same time. Tidak ada yang kebetulan di dalam hidup Petrus, tidak ada yang kebetulan di hidup saya, tidak ada yang kebetulan di hidup saudara. Yesus ada di balik itu semua. Amin. Di waktu yang sama, ketika hari mulai siang, saudara cek kata ketika hari mulai siang, di Alkitab kita cuma muncul 2 kali. Di buku yang setebal itu. Apa yang Tuhan mau sampaikan buat saudara pagi hari ini? Firman Tuhan yang ditulis di Alkitab, itu tidak ada yang kebetulan Tuhan yang pele kata-katanya. Firman Tuhan atas hidup saudara, yang ditulis di kitab kehidupan dengan nama saudara itu, yang belum ada 1 hari pun dibentuk tapi sudah ditulis Tuhan itu, tidak ada satupun yang salah, tidak ada satupun yang tidak akan digenapi. Amin. Hari itu Yesus datang ke Petrus dan tanya, Petrus, apa kamu mengasihi aku? Petrus jawab, ya Tuhan, aku mengasihimu. Tapi dengan
hati yang porak-poranda. How intimate, intimasi apa yang Yesus usahakan. Yesus tidak mau dengar Petrus ngomong, sorry Tuhan, aku nyangkal kamu 3 kali. Setelah Petrus nyangkal Yesus 3 kali, Yesus disalib, mati, Yesus bangkit, menjumpai para murid beberapa kali. Petrus belum pernah sekalipun ngomong sorry sama Tuhan. Ini satu hal yang ditutup sama Petrus. Kalau saya pernah janji sama Pak Lukas, saya tidak kerjakan, ketemu lagi, saya akan rasa tidak enak. Ketemu lagi, aduh, gitu ya. Saya simpen baik-baik. Yesus datang sama Petrus, bukan mau sorry-nya Petrus, mau kasih Petrus kesempatan mengasihi Tuhan, sekalipun dia pernah gagal mengasihi Tuhan. Dan Petrus jawab, ya Tuhan aku mengasihimu, dengan level kasih yang berbeda. Kita nggak bisa mengasihi Tuhan dengan kekuatan kita sendiri. Nggak akan pernah bisa. Kalau nggak kita mengasihi Tuhan dengan kasih yang kita terima dari Tuhan. Amin. Dengan apa kita mau membalas kasih Tuhan Bapak Ibu? Kalau hari ini Tuhan tanya sama saudara, apakah kamu mengasihi aku? Saudara jangan buru-buru jawab. Saudara cek, kasih Tuhan yang sudah dikasihin Tuhan ke aku itu seberapa besarnya. Harusnya segitu besarnya kita bisa balas kasih Tuhan kalau kita mau. Mengasihi Tuhan dengan kekuatan kita sendiri, Petrus sudah membuktikannya dan gagal. Dan hari itu ketika Petrus menerima kasih, penerimaan, settingan yang kayak gitu di depan dia, gurunya masih datang sama dia untuk dengar lagi, kamu mengasihi aku kan? Itu mengubah hidup Petrus selamanya. Dia jalan menginjil. Dia tahu kasih yang keluar dari hidupnya buat jiwa-jiwa itu. Bukan Petrus, tapi Yesus. Amin. Dan kalau saudara mau menjawab kasih Tuhan dalam hidup kita, dalam hidup saudara, yang harus kita lakukan apa? Bagian yang ketiga. Jangan pernah khawatir kalau kelemahan kita itu menghalangi Tuhan untuk bisa pakai kita. Kurang apa Petrus hari itu? Nyangkal 3 kali, gagal membuktikan kasihnya, cari ikan tidak dapat. Jadi kalau dipakai Tuhan, saudara dipakai Tuhan, diajak Tuhan untuk melakukan sesuatu, jangan bilang tidak bisa. Ya, yang perlu kita lakukan adalah hidup kita harus berubah supaya kita bisa jadi saksi siapa Tuhan yang kita sembah. Roh hawa nafsu tidak boleh masuk, gitu ya. Roh kekhawatiran apalagi. Ya, bagian yang ketiga, kasih kita kepada Tuhan berarti menaruh apa yang penting di hati Tuhan di tempat yang terpenting di hati kita. Kalau saudara mengasihi seseorang, maka apa yang penting buat dia akan jadi yang terpenting di hati kita, di hidup kita. Itu sederhana, tapi sulit untuk dilakukan. Kalau bukan sungguh-sungguh kasih yang tulus. Kasih yang tidak bisa berkorban, itu bukan kasih yang sesungguhnya. Kalau saudara lihat contohnya, Tuhan mengasihi kita dengan pengorbanan Bapak Ibu. Kalau kita berdoa dengan oleh bilur-bilurmu aku sembuh, Tuhan dapetin bilur-bilurnya itu dengan nahan 39 atau 139 cambukan kali 3 bola-bola berduri itu. Tidak karena sudah disalib nih bilur sembuh. Dia nahan supaya dapat bilur itu yang menyembuhkan saudara. Kasihnya itu gak bisa kita bayangkan Bapak Ibu. Kalau kita sungguh mengasihi Tuhan, ini yang Tuhan mau kita lakukan. Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Bapak Ibu, mengasihi Tuhan itu tidak otomatis bisa kita lakukan kalau kita mengikuti Tuhan. Ya, saya ulangi, orang yang mengikuti Tuhan tidak otomatis mengasihi Tuhan. Zaman Yesus masih hidup yang mengikuti Tuhan banyak. Banyak orang berbondong-bondong
mengikuti Yesus. Mereka yang mau disembuhkan ikut Yesus. Yang mau dilepaskan ikut Yesus. Yang ngajak temennya untuk disembuhkan ikut Yesus. Yang cuma pengen update, hari ini Yesus lakukan apa? Berbondong-bondong ikut Yesus. Tapi tidak semua mengasihi Yesus dan Yesus tahu itu. Karena itu dia titipkan domba-domba ini cuma pada orang yang mengasihi Yesus. Dan kalau kita mengasihi Tuhan, kasih karunia yang diberikan kepada kita itu cuma permulaan Bapak Ibu. Kasih karunia Tuhan dalam hidup kita itu kilometer nol dalam hidup kita. Harus kita jalanin. Karena kalau enggak, kasih karunia itu mandek di kita terus buat apa? Kebesaran kasih Tuhan itu kalau mau kita habisin sendiri. Orang lain harus dengar Allah yang menyediakan sarapan kita, Allah yang menyertai kita, Allah yang menerima kita ketika kita gagal, Allah yang menyertai setiap perjalanan kita, our ups and downs. Dia sahabat yang dekat sama kita, orang lain perlu dengar. Amin. Kalau saudara bilang gimana caranya? Ya, aku nih gak bisa cerita, aku gak bisa apa-apa gitu ya. Saya mau cerita satu rahasia. Mulai hari ini bukan rahasia lagi. Jadi banyak yang tahu. Waktu saya kecil, umur 6, umur 7, dari TK lah sampai saya kelas 1 SD. Saya itu enggak bisa bedain huruf, Bapak Ibu. Orang yang kenal saya waktu saya sudah sekolah dan jadi juara gitu, enggak pernah tahu kalau saya ini enggak bisa bedain huruf. Kalau anak yang lain seusia saya, kelas 1 SD, bengongnya itu huruf apa? P, B, D gitu ya. Buat saya, semua huruf itu looks the same. Saya heran waktu itu sama orang-orang. Ngapain menyusahkan diri sendiri, ada 26 abjad. Saya 4 aja, B, U, B, D, I, D, saya gak bisa. Untung, bukan kebetulan nama saya Lili. Orang tua saya kalau ngajari cuma gini, namamu ya, panjang, pendek, tutul 2. Coba nama saya Lukas. Saya nggak bisa nulis nama saya di buku pelajaran saya bahkan. Huruf Y saya nggak bisa Bapak Ibu, makanya papa saya ajarkan itu tadi. Kalau di kelas, semua baca toh. Yang angkatan kira-kira sama lah sama saya, bukunya itu ya. Ini Ibu Budi, ini Bapak Budi gitu kan. Semua baca. Saya dilompati Bapak Ibu, karena guru saya tahu saya nggak bisa baca. Hari berganti hari, hampir bentar lagi ulangan. Koko saya yang pinter itu bilang gini sama saya, kamu belajar lek ulangan ya apa? Saya bilang, saya ini bukan nggak belajar. Ini huruf ini ya Bapak Ibu. Buat saya itu cuma bentuk. Kalau orang sekarang tahu itu disorder namanya apa? Disleksia. Orang sekarang tahu. Orang zaman saya kecil taunya apa? Aduh, ini gobloknya nggak ketulungan. Saya hidup sebagai orang yang tahu bahwa saya ini godit gitu ya. Saya menyadari sekelas itu saya yang nggak bisa sendiri. Saya nggak kenal Tuhan Yesus waktu itu, jadi saya nggak berdoa. Cuma dalam hati saya pikir, do I even have a brain? Kepalaku ini ada otaknya nggak sih gitu. Pagi hari saya duduk waktu itu mau ke sekolah, saya mau mandi, di dalam masih koko saya mandi. Saya duduk di depan kamar makco saya. Ada stiker di situ. Saya bukan baca itu namanya karena saya nggak bisa baca. Dalam hati saya muncul kata Fumira. Nah, apa itu gitu ya? Jangankan Fu, F, waduh, B, U, B, D, I, D, saya nggak bisa kok F lagi ya toh. Mama saya lewat, saya tanya, Mama itu bunyi apa? Mama saya lewat sama ngomong, Fumira. Hah, apa ini gitu? Saya nggak ngerti. Mujizat apa dong, nggak ngerti saya lah. Saya ke sekolah, baca, giliran, saya dilompati. Tapi saya bisa baca apa yang teman-teman saya baca. Dan saya tahu yang saya baca benar karena suara mereka mengkonfirmasi kan.
Ini Bapak Budi, ini Ibu Budi, Bapak Budi pergi ke kantor, Ibu Budi ke pasar. Saya bisa baca, saya bahkan bisa baca lebih cepat dari mereka. Saya bisa ngerti isi bacaan itu apa. Sementara teman saya beberapa masih terbata-bata baca, saya sudah bablas Bapak Ibu. Persis berapa hari sebelum saya ulangan. Tuhan kalau mau pakai kita, jangan bilang gak bisa, gak bisa. Ini loh contoh yang, wes lah. Saya bersyukur anak saya itu enggak ngalami. Karena kalau saudara baca tentang disleksia, perlu terapi, bertahun-tahun, belum tentu sembuh, enggak tahu kenapa. Saya just like that. Persis piro hari sebelum ulangan. Dan waktu ulangan, bukan saya tahu. Saya juara. Pertama kalinya saya dengar orang ngomong sama papa mama saya, pinter ya anakmu ini. Pertama kalinya saya dengar, saya tahu seseorang just switch my brain on. Tapi saya nggak tahu siapa. Tapi orang itu orang yang berkuasa, nyalain otak saya, memfungsikan otak saya. Saya jadi suka nulis, saya suka bikin cerita. Dan kalau satu hari saya dikasih Tuhan kesempatan juara nasional, karya tulis, saya tahu itu bukan saya. Kalau kita mau dipakai Tuhan, bukan kita Bapak Ibu, bukan soal aku nggak bisa. Para murid itu diutus Tuhan, diberi kuasa. Saudara nggak usah repot-repot pikirkan, aku nggak bisa. Periksa aja dalam hati apakah saudara mengasihi Tuhan. Lalu ajak orang untuk kenal Tuhan. Amin.